Pelatih Arema FC, Fernando Valente, enggan memforsir penyerang barunya yaitu Gilbert Alvarez, untuk langsung jadi andalan di lini depan tim pasca bergabung, pada bursa transfer pertengahan musim BRI Liga 1 2023-2024. Gilbert Alvarez didatangkan Arema FC untuk menggantikan Gustavo Almeida, yang dipinjam Persija Jakarta 4 putaran kedua BRI Liga 1. Namun, sejak berseragam Singoedan, striker tersebut baru diturunkan sebagai pemain pengganti, yakni saat menghadapi Persik Kediri dan Bali United. Fernando Valente menjelaskan, sengaja memberi Gilbert Alvarez waktu adaptasi, dia tak ingin ambil risiko pemainnya dibekap cedera. Hal itu yang terjadi pada Gustavo Almeida di Persija Jakarta, meski sudah tahu iklim sepak bola tanah air, sang pemain nyatanya langsung cedera, pada laga pertamanya bersama Macan Kemayoran. Gustavo diturunkan sebagai starter oleh pelatih Thomas Doll, namun, dia cuma bertahan 36 menit di lapangan karena cedera. Transfermarkt menyebut sang pemain dibekap cedera hamstring. Kita butuh dia mengatur agar kita tidak kehilangan dia. Alvarez baru latihan seminggu sudah latihan, jadi butuh waktu lebih, selanjutnya bisa starting, kata Fernando Valente dikutip dari laman resmi LIB, Kamis tanggal 7 Desember tahun 2023. Problem kian kompleks. Seiring belum tajamnya Gilbert Alvarez di lini serang, sebagai pendatang baru, tentu saja striker pengganti Gustavo Almeida itu butuh waktu. Sementara soal ketajaman yang belum ditunjukkan Gilbert Alvarez, Fernando Valente tidak mau ambil pusing, dia percaya, pemain barunya itu akan segera menunjukkan kualitasnya sebagai juru gedor andalan tim. Saya tidak peduli statistik berapa kali kita sampai di kotak penalti tapi skor yang paling penting, tidak mudah bisa sampai ke kotak penalti, Alvarez akan lebih berkembang lagi, katanya. Alvarez butuh lebih banyak waktu, tapi yang lebih penting adalah, bagaimana kami mencapai tugas membobol gawang lawan, tandas Valente. Sementara itu, Arema FC sudah 2 kali kehilangan momentum bagus meraih poin. Akibat sanksi kartu merah, situasi ini membuat klub berlogo kepala singa bersikap tegas. Ya, Arema FC menelan 2 kekalahan secara beruntun akibat tingkat disiplin pemain yang rendah. Efeknya pun tak main-main, yakni kalah alias tanpa poin. Arema FC yang sedang berusaha mengejar gol, justru harus kehilangan pemain pada menit 49. Jayus Haryono diusir wasit setelah menerima kartu kuning kedua. Akibatnya, skema permainan berubah total, tim berjulukan Singoedan lalu kalah 0-1. Oleh gol Anderson Nascimento menit 73 dari Persik Kediri tanggal 27 November tahun 2023. Kesalahan ini kembali terulang, bahkan lebih konyol lagi, Ariel Lucero yang terpancing emosinya, melayangkan sikutan terhadap Lutfi Kamal. Kurang satu pemain jelas tak ideal melawan Bali United, Arema FC akhirnya kembali kalah dengan skor 2-3 di Bali, Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023 lalu. Situasi ini jelas sangat disayangkan oleh Fernando Valente, bahkan, dia kini berembuk dengan jajaran pelatih dan manajemen untuk memberi sanksi disiplin. Saya tidak bisa terima dengan keputusan buruk dari pemain, itu kartu merah yang bodoh, saya akan memberi sanksi, pungkas pelatih Arema FC asal Portugal itu. Valente memang tak membeberkan lebih jelas, bagaimana sanksi disiplin untuk pemainnya, bisa jadi Ariel Lucero akan diparkir di bangku cadangan ke depan. Ini persoalan mengontrol emosi dalam pertandingan, pada saat mengontrol permainan, kami terkena kartu merah, harus ada solusi soal ini, tambah Valente. Yang jelas, Ariel Lucero dipastikan tak lagi masuk ke dalam daftar susunan pemain saat Arema FC, saat melawan Persis Solo tanggal 9 Desember tahun 2023, akibat sanksi kartu merahnya. Tapi, setidaknya Jayus Haryono sebagai tandem Julian Guevara untuk membendung serangan lawan di lini tengah, kembali bermain usai merampungkan sanksi kartu merah. Kami masih ada Arhan Fikri dan juga pemain lain, yang pasti, kami perlu mencari solusi terbaik pada laga selanjutnya, ungkap Fernando Valente. Sekarang pertandingan sudah selesai dan kita harus belajar, kita coba lagi, saya percaya kami masih bisa mengubah situasi, pungkasnya. Bukan pekerjaan ringan bagi Arema FC untuk naik posisi, meski BRI Liga 1 masih menyisakan 13 pertandingan lagi, situasi Arema FC yang terpuruk membuat mantan pemainnya ikut prihatin, termasuk bek asal Brasil, yaitu Arthur Cunha. Bek asing asal Brasil yang membela Arema FC pada 2017 hingga 2019 itu, saat ini masih mengikuti perkembangan bekas timnya.
Arema FC tim besar, semoga tidak terdegradasi, karena tempat mereka ada di Liga 1, ujar Arthur Cunha. Saat ini Arthur Cunha sudah tidak aktif menjadi pesepak bola, meski usianya baru berusia 33 tahun, mantan bek Arema FC itu memilih pensiun karena cedera pinggang. Kendati sudah tidak aktif menjadi pesepak bola, Arthur Cunha ternyata masih memberikan perhatian terhadap sepak bola Indonesia dan Arema FC, apalagi saat ini di skuad Singoe dan ada rekannya dari Brasil, yakni Charles Rafael Almeida. Kami berkomunikasi, beberapa hari lalu sempat video call, dia memberitahu kalau sekarang bermain di posisi stopper, kata Arthur Cunha. Arthur Cunha melihat Charles berkontribusi untuk Arema FC, lantaran rekannya bisa bermain di beberapa posisi berbeda. Namun, Arthur juga tidak mengesampingkan peran pemain lain. Arthur yakin Singoe dan punya materi pemain yang bisa menyelamatkan tim dari degradasi. Pesan saya untuk Charles, dia harus tetap bermain dengan caranya, ganas dan berikan 100%, kasih semangat juga untuk pemain lain, dan mental harus bekerja untuk fokus penuh selama pertandingan, ujarnya.